Kimia 1 anggotakan saya Iqbal Adrian Milka. Saya Delia Aisyadillah. Dan saya Nikita Tika. Selamat menyaksikan. Enzim restriksi dan faktor. Tujuan: mahasiswa menguasai fondasi saintifik materi enzim restriksi dan faktor cloning gen. Enzim restriksi. Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan tentang enzim yang merupakan protein aktif yang berfungsi sebagai biokatalisator, mengkatalisis reaksi-reaksi pada makhluk hidup. Enzim restriksi endonuklease adalah enzim yang biasa digunakan dalam rekayasa genetika. Enzim restriksi endonuklease adalah enzim yang memotong tulang punggung gula fosfat dari untai DNA. Sebagian besar enzim ini telah diisolasi dari bakteri, di mana mereka melakukan fungsi pertahanan inang untuk sel. Enzim-enzim ini mengenali urutan basa DNA spesifik dan membela kedua untai molekul DNA untai ganda atau di lokasi pengenalan. Semua enzim restriksi endonuklease termasuk dalam salah satu dari 3 kelas berdasarkan strukturnya, molekulnya, dan kebutuhan akan kofaktor spesifik. Enzim restriksi endonuklease tipe 1 memiliki berat molekul sekitar 300.000 Dalton, terdiri dari subunit yang tidak identik dan membutuhkan Mg2+, ATP, dan SAM sebagai kofaktor untuk aktivitasnya. Enzim restriksi endonuklease tipe 2 jauh lebih kecil dengan berat molekul berkisar antara 20.000 hingga 100.000 Dalton. Mereka memiliki subunit yang identik dan hanya membutuhkan Mg2+ sebagai kofaktor. Enzim restriksi endonuklease tipe 3 adalah molekul besar dengan berat molekul sekitar 200.000 Dalton, terdiri dari subunit yang tidak identik. Enzim-enzim ini berbeda dari enzim dari 2 kelas lainnya karena mereka membutuhkan Mg2+ dan ATP tetapi tidak SAM sebagai kofaktor. Enzim restriksi endonuklease tipe 3 adalah yang paling langka dari 3 jenis enzim restriksi tersebut. Enzim restriksi adalah protein yang mengenali urutan nukleotida DNA yang spesifik dan pendek, kemudian memotong DNA hanya di sisi tertentu. Enzim restriksi ditemukan pada bakteri. Setiap enzim restriksi hanya mengenali satu atau beberapa sisi restriksi. Setelah mengenali urutan targetnya, enzim restriksi membuat potongan beruntai ganda pada molekul DNA. Biasanya, pemotongan berada di atau dekat sisi restriksi dan terjadi dalam pola yang teratur dan dapat diprediksi. Lebih dari 400 enzim restriksi telah diisolasi dari bakteri yang memproduksinya. Pada bakteri hidup, enzim restriksi berfungsi untuk mempertahankan sel dari serangan bakteriofag virus. Enzim restriksi bakteri membawa sisi restriksi dalam genom virus, memecah dan menghasilkan DNA bakteriofag yang menyerang sebelum dapat bergabung ke dalam genom inang dan mengambil alih sel. Menariknya, bakteri kebal terhadap enzim restriksinya sendiri. Bahkan, jika ia memiliki urutan target yang dapat dihancurkan oleh enzim restriksinya sendiri, ini karena sisi restriksi bakteri sangat termetilasi, membuatnya tidak dapat dikenali oleh enzim restriksi. Enzim metilase menambahkan gugus metil min CH3 ke basa adenin atau sitosin dalam urutan pengenalan DNA, yang kemudian dimodifikasi dan dilindungi dari endonuklease bakteri itu sendiri. Enzim restriksi dan metilase yang sesuai merupakan sistem modifikasi restriksi spesies bakteri. Enzim restriksi endonuklease memotong molekul DNA dengan 2 cara. Pertama, banyak enzim restriksi endonuklease memotong kedua untai DNA hanya pada titik yang sama dalam urutan pengenalan. Sebagai hasil dari jenis pembelahan ini, fragmen DNA dengan ujung tumpul dihasilkan. Ujung tumpul juga dapat disebut sebagai ujung yang menonjol. Ada 3 kategori utama enzim restriksi endonuklease. Pertama, enzim restriksi endonuklease tipe 1. Ini adalah jenis kompleks endonuklease yang memotong hanya satu untai DNA. Enzim-enzim ini memiliki urutan pengenalan sekitar 15 pp panjang. Enzim ini membutuhkan ion Mg++ dan ATP untuk berfungsi. Jenis restriksi endonuklease seperti itu memotong DNA sekitar 1000 pp dari ujung 5 dari urutan DNA yang terletak di dalam sisi pengenalan. Lalu yang kedua, enzim restriksi endonuklease tipe 2.
Ini adalah enzim restriksi yang dinilai paling penting untuk cloning gen, dan karenanya untuk teknologi DNA rekombinan, enzim restriksi ini paling stabil. Enzim restriksi ini menunjukkan pemotongannya hanya di sisi tertentu, dan karena itu enzim restriksi ini menghasilkan fragmen DNA dengan panjang yang ditentukan. Enzim-enzim ini menunjukkan pemotongan di kedua untai DNA tepat di luar urutan pengenalan. Enzim ini membutuhkan ion Mg++ untuk fungsinya. Enzim tersebut menguntungkan karena enzim restriksi endonuklease tipe 2 tidak memerlukan ATP untuk pemotongan, dan enzim tersebut menyebabkan pemotongan pada kedua untai DNA. Enzim restriksi diberi nama berdasarkan organisme di mana mereka ditemukan. Tata nama enzim restriksi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, menunjukkan genus dan spesies organisme tertentu dengan menggunakan singkatan menjadi 3 huruf. Lalu yang kedua, menunjukkan strain spesies yang relevan dengan menggunakan huruf, angka, atau kombinasinya. Yang ketiga, menunjukkan sistem modifikasi restriksi spesifik yang ada dalam organisme atau strain yang sama dengan menggunakan angka Romawi. Enzim eksonuklease. Eksonuklease adalah enzim yang menghilangkan nukleotida dari ujung molekul asam nukleat. Sebuah eksonuklease menghilangkan nukleotida dari ujung 5 atau 3 dari sebuah molekul DNA. Sebuah eksonuklease tidak pernah menghasilkan pemotongan internal DNA. Dalam teknologi DNA rekombinan, berbagai jenis eksonuklease digunakan seperti eksonuklease BAL31, E. coli eksonuklease 3, lambda eksonuklease, dan lain-lain. Vektor. Cloning gen adalah bagian tak terpisahkan dari manipulasi genetik dan melibatkan penggabungan fragmen DNA yang diinginkan ke molekul vektor yang berfungsi untuk membawa segmen DNA tersebut pada sel inang. Setiap jenis vektor memiliki ciri-ciri yang mungkin tidak ada pada vektor lainnya. Bakteriofag dan virus lainnya dapat disimpan dengan baik untuk jangka waktu yang lama. Plasmid dan kromosom buatan dapat membawa fragmen DNA yang lebih besar untuk tujuan cloning. Semua vektor harus memenuhi syarat umum, yaitu vektor biasanya ukurannya kecil, transfer gen dari sel donor ke penerima relatif mudah, telah diketahui urutan DNA-nya, memiliki setidaknya satu asal replikasi, dan mereka dapat bereplikasi di sel inang yang sesuai bahkan ketika mereka membawa DNA asing. Terakhir, kode vektor untuk phenotype yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan rekombinan dan vektor induk dapat diidentifikasi dari vektor rekombinan. Ada beberapa jenis vektor sebagai berikut. Vektor plasmid. Plasmid adalah molekul DNA untai ganda, melingkar, mereplikasi diri, ekstra kromosom. Vektor plasmid memiliki banyak fitur yang membuatnya sangat menguntungkan sebagai kendaraan vektor cloning, karena vektor ditemukan banyak salinan di dalam bakteri dan dapat mereplikasi secara mandiri pada sel inangnya. Urutan lengkap plasmid telah diidentifikasi, oleh karena itu lokasi sisi pemotongan enzim restriksi telah diidentifikasi. Selain itu, plasmid lebih kecil dari kromosom sel inang. Vektor dapat dengan mudah dipisahkan dari yang lain. Fragmen DNA yang diinginkan dapat dengan mudah diisolasi dengan memotong plasmid dengan enzim yang dikhususkan pada sisi restriksi di mana fragmen DNA asli telah disisipkan. Plasmid adalah vektor cloning pertama, mudah diisolasi dan dimurnikan, dan dapat ditransformasi kembali ke dalam sel inangnya. Plasmid sering mengandung gen resistensi antibiotik yang digunakan untuk memilih sel inangnya. 2. Vektor Vaga. Vaga memiliki molekul DNA linear, di mana DNA dapat dimasukkan ke molekul banyak sisi restriksi. DNA rekombinan terakumulasi setelah Vaga mengajukan siklus litiknya dan menghasilkan partikel Vaga yang dewasa. Keuntungan penting untuk transportasi Vaga dari plasmid adalah kemampuannya untuk mentransfer molekul DNA yang lebih panjang. Vektor plasmid menerima fragmen DNA 6-9 kb, sedangkan vektor Vaga dapat menerima fragmen DNA sekitar 9-20 kb. 3. Vektor kosmid.
Cosmid adalah plasmid multikopi kecil yang membawa sisi cos yang berasal dari lambda vaga dan dapat dikemas ke dalam kepala vaga. Genom lambda berisi urutan pengenalan yang disebut sisi cos atau ujung kohesif di setiap ujungnya. Ketika genom akan dikemas di kepala, itu dibelah di satu sisi cos dan DNA linear dimasukkan ke dalam kepala sampai sisi cos kedua telah masuk. Jadi, setiap DNA disisipkan di antara sisi cos yang dikemas. Cosmid biasanya mengandung beberapa sisi restriksi dan gen resistensi antibiotik.